Hai, kembali lagi bersama saya, Nuril. Di sini kita akan membahas 5 cara utama dalam menganalisa saham. Oke, langsung saja mari kita bahas. Menganalisa saham merupakan perpaduan antara seni dan data. Agar mendapatkan gambaran yang utuh, investor biasanya tidak hanya terpaku pada satu metode, melainkan menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Berikut adalah 5 cara utama dalam menganalisa saham. Nomor ke-1, analisis fundamental. Metode ini melihat kondisi ekonomi secara luas. Sebelum mengerucut ke saham spesifik, urutannya adalah makroekonomi melihat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan PDB. Analisis sektor memilih sektor yang sedang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah atau tren pasar, misalnya perbankan atau energi. Kinerja perusahaan membedah laporan keuangan untuk melihat laba bersih, pertumbuhan pendapatan, dan kesehatan arus kas. Nomor kedua, analisis rasio keuangan. Ini adalah cara cepat untuk menentukan apakah sebuah saham sedang murah atau mahal dibandingkan nilai aslinya. Beberapa rasio kunci meliputi price to earnings ratio atau PER untuk membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham, price to book value (PBV) untuk membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih perusahaan, dividend yield untuk menghitung seberapa besar persentase keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Nomor ketiga, analisis teknikal. Berbeda dengan fundamental. Analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga dan volume di masa lalu untuk memprediksi arah harga ke depan, grafik atau charts. Untuk menggunakan pola seperti candlestick untuk melihat psikologi pasar, indikator untuk menggunakan alat bantu seperti moving average yang biasanya disebut MA untuk melihat tren atau relative strength index dan melihat apakah saham sudah jenuh beli atau jenuh jual, support and resistance, menentukan titik harga terendah dan tertinggi, di mana harga biasanya cenderung berbalik arah. Nomor keempat, analisis bandarmologi. Di pasar saham Indonesia, metode ini cukup populer. Analisis ini melacak siapa yang sedang membeli atau menjual saham dalam jumlah besar, foreign flow, untuk memantau apakah investor asing sedang melakukan akumulasi atau distribusi. Broker summary, untuk melihat broker mana yang paling dominan melakukan transaksi pada saham tertentu untuk mendeteksi pergerakan uang besar. Nomor kelima, analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan angka, melainkan penilaian terhadap aspek non-finansial yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Kualitas manajemen dengan melihat siapa orang-orang di balik jajaran direksi dan komisaris. Apakah mereka memiliki rekam jejak yang bersih? Apa yang membuat perusahaan ini sulit dikalahkan oleh kompetitor? Misalnya, merek yang kuat, hak paten, atau biaya produksi yang sangat efisien. Bagaimana transparansi perusahaan terhadap pemegang saham publik? Oke, jadi itulah 5 cara utama dalam menganalisa saham yang wajib kamu ketahui sebelum terlambat agar bisa menjadi pribadi yang lebih hebat.